tim nasional Indonesia U20 dipastikan lolos ke Piala Asia 2023. Di laga terakhirnya, skuad Garuda menekuk Vietnam dengan skor 3-2. Terbaru, anak asuh dari Sintayong ini menempati grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Cetak Gol coba merangkum preview lawan tim nasional Indonesia sebagai berikut. Dipastikan lolos setelah comeback dramatis. Pada bulan September yang lalu, tim nasional Indonesia U20 dipastikan lolos ke Piala Asia 2023 di Uzbekistan. Pada laga terakhirnya, skuad Garuda Muda menekuk sang rival Vietnam dengan skor 3-2. Skuad Garuda Muda sendiri tampil perkasa di ajang kelompok umur tersebut. Bagaimana tidak, mereka mampu menyapu bersih 3 pertandingan tanpa sekalipun menelan kekalahan. Sebelum bertanding menghadapi Vietnam, skuad Garuda terlebih dahulu menang telak atas Timor Leste dan juga Hong Kong. Saat itu mereka melibas Timor Leste dengan skor 4-0. Berikutnya mengalahkan Hong Kong dengan keunggulan 5-1. Menariknya, pada laga menghadapi Vietnam, skuad Garuda Muda tampil luar biasa dengan melakukan comeback dramatis. Tim nasional Indonesia membuka keunggulan lewat Marcelino Ferdinand. Sayangnya, Vietnam justru berbalik unggul lewat 2 gol yang dicetak oleh Dinh Xuan Tien dan gol bunuh diri dari Muhammad Ferrari. Saat laga menyisakan 10 menit, skuad Garuda comeback dramatis dengan mencetak 2 gol. 2 gol itu dicetak lewat sundulan dari Muhammad Ferrari dan sontekan dari Rabani Tasnim. Padahal pada laga ini Indonesia sendiri tampil pincang di mana mereka ditinggal oleh sang kiper Cahya Supriyadi. Saat itu dia mengalami cedera setelah berbenturan dengan rekan satu timnya. Sementara itu, kemenangan ini jadi ajang pembuktian Sintayong yang sebelumnya diremehkan. Akan tetapi pelatih asal Korea Selatan ini percaya diri kalau skuadnya bisa mengalahkan Vietnam. Regulasi dan format kompetisi. Jauh sebelum itu, kompetisi ini diikuti oleh 44 negara yang terbagi dalam 10 grup, mulai dari grup A sampai grup J. Masing-masing dari grup itu diisi setidaknya 4-5 negara. Akan tetapi dari 44 negara itu cuma 16 negara saja yang dipastikan untuk lolos. Itu artinya Indonesia jadi salah satu negara yang sudah mengantongi tiket ke Piala Asia U20. Skuad Garuda Muda sendiri dipastikan lolos setelah menjadi juara grup F. Selain Indonesia, masih ada sejumlah negara lain yang berhasil mengantongi tiket ke Piala Asia. Mulai dari sang tuan rumah Uzbekistan, Arab Saudi, Qatar, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Oman, Australia, Tajikistan, Iran, Vietnam, Kirgistan, Tiongkok, Irak, sampai Suriah. Dari 16 negara tersebut, 11 diantaranya berstatus sebagai juara grup. Sementara 5 negara lainnya berstatus sebagai runner-up terbaik di masing-masing grup. Sebagai informasi, Piala Asia U20 sebenarnya digelar di tahun 2020 yang lalu. Akan tetapi kompetisi ini batal karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Rencananya Piala Asia kali ini digelar tahun depan, tepatnya pada bulan Maret mendatang. Nantinya 4 tim yang lolos ke semifinal jadi perwakilan Asia di Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia. Hasil drawing Piala Asia. AFC baru saja merilis hasil drawing Piala Asia U20 tahun 2023 ini. Saat itu, timnas Indonesia berada dalam grup A bersama sang tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Menariknya, Indonesia satu grup dengan tim yang punya sejarah yang bagus. Sebagai contoh, ada Irak dan Suriah yang pernah mengukir tinta emas sebagai kampiun juara. Irak sendiri tercatat menyabat gelar juara Piala Asia U20 sebanyak 5 kali. Negara Timur Tengah itu terakhir kali mendapatkan gelar juara ini di tahun 2000 yang lalu. Sementara itu, Suriah sudah pernah menyabat gelar juara tersebut di tahun 1994. Pencapaian Suriah ini sama dengan apa yang telah dicapai skuad Garuda Muda di tahun 1961. Saat itu mereka tampil mengejutkan dengan keluar sebagai juaranya. Skuad Garuda Muda bahkan mampu menaklukkan Jepang dengan skor 2-1. Melihat hasil drawing tersebut, Direktur Teknik PSSI yakni Indra Syafri memberikan komentarnya. Indra Syafri yakin kalau pasukan Garuda akan lolos dari fase grup. Preview lawan timnas. Walaupun satu grup dengan tim-tim yang punya sejarah bagus, timnas Indonesia masih masuk ke dalam grup yang bisa dikatakan mudah. Sebab jika melihat dari prestasi keempat tim tersebut, Indonesia punya catatan prestasi yang mentereng.
Saat itu skuad Garuda Muda melaju ke babak 8 besar Piala Asia tahun 2018 yang lalu. Sementara itu langkah Irak harus terhenti di fase penyisihan grup setelah tersingkir dari Korea Selatan. Sedangkan Suriah justru nggak lolos ke dalam turnamen tersebut. Berdasarkan kualifikasi yang berlangsung pada bulan September sampai Oktober yang lalu, maka bisa dinilai skuad Garuda jadi tim unggulan untuk lolos bersama Uzbekistan. Hal ini bisa dibuktikan di mana kedua tim tersebut tampil perkasa di babak kualifikasi yang lalu. Mereka tampil nggak terkalahkan dengan menyapu bersih 3 pertandingan. Sementara Irak dan Suriah berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U20 lewat jalur 5 runner-up terbaik. Akan tetapi bukan nggak mungkin kalau Irak dan Suriah bakal tampil mengejutkan. Pasalnya Irak sendiri dihuni oleh sejumlah pemain bagus seperti Bin Hasan, Abdul Qadir Ayub, Amir Al-Amari sampai Aiman Hussein. Dari nama tersebut, Bin Hasan jadi calon pemain yang paling berbahaya. Bermain di Graafschap U21, gelandang 19 tahun ini mampu mencetak 2 gol dalam 5 pertandingan. Sementara itu, tim nasional Suriah juga punya pemain yang gak kalah bagusnya. Mulai dari Zakaria Ramdan, Muhammad Asad, Ahmed Hussein, sampai Mohamed Fadel. Memulai persiapan. Tim nasional Indonesia U20 memulai persiapan mereka menuju Piala Asia U20 2023. Skuad asuhan Sintayong ini terbang ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan. Saat itu Sintayong memanggil 33 nama pemain yang diboyong ke Turki. Namun sebelum berangkat ke Eropa, skuad Garuda Muda terlebih dahulu menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Kini mereka pun sudah berada di Turki dan melakoni sejumlah pertandingan uji coba. Terbaru, tim nasional Indonesia U20 bertanding menghadapi timnas Turki U20 pada Rabu malam kemarin. Bertanding di Stadion Atatürk Turki, skuad Garuda Muda harus menyerah dengan skor 1-2. Saat itu, Sintayong menyoroti permasalahan lini pertahanan dan juga penyerangan. Dia menilai kalau lini pertahanan skuad Garuda Muda masih mudah untuk dijebol. Selain itu, Sintayong juga menyoroti lini penyerangan yang dianggap masih kurang tajam. Berikutnya, tim nasional Indonesia U20 akan bertanding menghadapi Moldova di tanggal 1-4 November yang akan datang. Selanjutnya, mereka akan terbang ke Spanyol untuk jalani pemusatan latihan. Rencananya, pemusatan latihan itu akan berlangsung di tanggal 4 Desember yang akan datang. Sementara itu, timnas Indonesia juga akan memboyong asisten pelatih baru mereka, yakni Cho Byung-kook. Asisten pelatih asal Korea Selatan ini akan menggantikan posisi dari Zenan Radonjic. Itulah preview lawan tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah skuad Garuda U20 mampu lolos ke babak yang selanjutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.